Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Pelayanan tanpa batas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya, dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan pertama mengajarkan kepada kita tentang pentingnya pelayanan yang didasarkan pada kasih dan kerinduan untuk membawa kesembuhan rohani kepada orang lain. Rasul Paulus mengungkapkan bahwa ia mengalami penderitaan dan kesulitan dalam pelayanan untuk umat Allah. Tetapi ia melihat penderitaan tersebut sebagai bagian dari panggilan untuk melengkapi apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Paulus dengan penuh semangat berjuang untuk mempersembahkan umat Allah yang sempurna di hadapan Allah. Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus menunjukkan kasih kepada sesama, tetapi juga mengajar kita mengenai pemahaman tentang kepentingan manusia pada hari Sabat. Tuhan Yesus membuktikan bahwa kasih dan penyembuhan adalah hal yang paling penting, bahkan melampaui hukum dan ketentuan-ketentuan agama. Dalam renungan ini, kita dipanggil untuk memikirkan pelayanan kita kepada sesama dengan kasih yang tulus, seperti Paulus yang mengalami penderitaan dalam melayani orang lain. Kita juga mungkin menghadapi tantangan dan kesulitan. Namun melalui pengorbanan dan persembahan diri, kita dapat menghantarkan kesembuhan rohani kepada yang membutuhkan. Seperti Yesus yang mengutamakan kasih dan kebaikan pada setiap kesempatan, kita juga dipanggil untuk mengasihi dan melayani sesama. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, berilah kami kasih
agar dapat menolong sesama kami. Bantulah kami melampaui batasan-batasan tradisi dan kebiasaan dalam berbuat kasih. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.